Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jokowi sindir kelompok sok paling agamis dan Pancasilais. Ada yang merasa? Ditulis oleh Xardi, dilansir dari siwet.com. Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI tahun 2020 yang juga sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 kemerdekaan RI di gedung Komplek Parlemen pagi tadi. Ada yang menarik dari pidato tersebut karena Jokowi menyindir pihak-pihak yang kerap mengatasnamakan paling agamis dan Pancasilais. Menurutnya, mereka yang merasa paling benar justru biasanya yang paling salah. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamais sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar, katanya. Semoga saja tidak ada yang merasa tersindir apalagi sampai kebakaran jenggot. Fenomena munculnya kelompok ini juga sedang ngetren saat ini. Ini penjelasan versi saya. Kita mulai dari kelompok yang merasa paling agamais. Kalau versi saya, kelompok yang merasa paling suci, paling berhak memiliki kapling surga dan boleh memaksa orang lain agar menyetujui pemikiran mereka. Atau bisa juga kelompok yang intoleran. Mereka tidak bisa melihat perbedaan di Indonesia yang sudah terjadi sejak lama. Perbedaan adalah musuh mereka yang paling benar. Bagi yang tidak mau mengikuti mereka akan ada pemaksaan dalam bentuk protes dan demo. Dalam beberapa kasus bahkan ada tindak kekerasan dan penganiayaan. Kelompok gemar mengkafir-kafirkan pihak lain seenak jidat. Melihat simbol agama lain langsung kelabakan dan kecang-kecang. Lihat simbol segitiga dibilang mirip simbol Illuminati. Tanda mirip simbol penjumlahan matematika dibilang mirip salib. Dan garis lurus dan lengkung sedikit dibilang simbol komunis. Atau lihat saja saat pilkada maupun pilpres, kelompok ini biasanya keluar dari sarangnya. Dengan PD tingkat tinggi, mereka merasa paling benar, menyeret agama dan menjual ulama untuk kepentingan politik. Mengiming-imingi surga bagi yang ikut dan menakuti dengan neraka bagi yang tidak mau ikut. Seolah-olah jalan menuju surga itu ada di tangan mereka. Seolah tafsiran mereka yang paling sempurna. Seolah ulama dari kelompok mereka yang menjadi ulama sebenar-benarnya. Bagaimana dengan kelompok paling Pancasilais? Kalau menurut saya, kelompok ini mulai populer saat isu komunis dan PKI gencar disuarakan beberapa waktu belakangan ini. Seiring ada demo tolak komunis ganyang PKI yang mengembuskan ketakutan kepada masyarakat bahwa komunis telah bangkit kembali di negara ini berkat 7 bola Dragon Ball. Mendadak mereka menjadi cinta NKRI dan membela Pancasila. Yang waras dibilang PKI, sedangkan mereka yang gak jelas tidak waras mendadak mengaku Pancasilais. Ibarat maling teriak rampok. Padahal orang awan pun tahu kalau kelompok ini adalah gerombolan penipu yang punya maksud terselubung untuk negara ini. Terang-terang menunjukkan wajah asli mungkin tidak bijak. Terpaksa pakai topeng palsu untuk kamuflase untuk sementara waktu. Sementara itu Jokowi juga mengingatkan akan pentingnya Indonesia melakukan banyak hal agar menjadi negara yang dipandang dunia. Menurutnya hal itu bisa tercapai apabila rakyat Indonesia bersatu dan menciptakan terobosan bersama. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia, kata Jokowi. Ini menurut saya salah satu PR terbesar sekaligus terberat. Kenapa negara ini sulit maju? Salah satunya karena kelompok ini. Dikit-dikit demo, ada kebijakan baru langsung didemo, ada RUU baru langsung didemo. Padahal kebanyakan dari mereka tak tahu isi dalamnya seperti apa. Selain itu, masalah intoleransi juga marak. Orang-orang lebih suka bahas soal agama ketimbang memikirkan kemajuan negara. Maklum, agama dijadikan bahan jualan dan mirisnya laris di negara ini. Ada artis pindah agama pada kebaran jenggot. Fenomena mabuk agama inilah yang menimbulkan banyak masalah di negara yang heterogen ini. Kalau ini tidak dibereskan segera mungkin, rasanya kemajuan negara ini akan berjalan sangat lambat. Negara tetangga ada yang bahkan mulai mengejar ketertinggalan. Negara maju terus berinovasi, sedangkan kita masih sibuk ribut soal agama. Kapan majunya? Kapan mau dipandang dunia? Bagaimana menurut Anda? Ditulis oleh Xardi, dilansir dari siwet.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.